Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B D3 Farmasi UNS 2019 ingin menjelaskan tentang pengenalan kontrasepsi. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari Anindya Erina dengan NIM M351908. Yang kedua ada Faizatul Nadia dengan NIM M351918. Yang ketiga ada Nabila Osarosiana dengan NIM M351940. Yang keempat ada Ningrati dengan NIM M35194046. Yang pertama saya Ningrati ingin menjelaskan tentang pengertian kontrasepsi. Kontrasepsi sendiri berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan. Secara istilah, kontrasepsi berarti pertemuan antara sel telur atau sel wanita yang matang dengan sel sperma atau sel pria yang mengakibatkan kehamilan. Nah, maksudnya itu kontrasepsi di sini adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai adanya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Itu adalah pengertian menurut Mariani. Yang kedua yaitu manfaat dari kontrasepsi. Yang pertama untuk menjaga jarak kehamilan, yang kedua untuk mendampingi tumbuh kembang anak, yang ketiga untuk mewakili waktu bersosialisasi dengan lingkungan, dan yang keempat ada fungsinya untuk memiliki ruang untuk pasangan suami istri mewujudkan keluarga yang lebih harmonis. Selanjutnya ada penggolongan kontrasepsi. Dibagi menjadi dua golongan yaitu hormonal dan non-hormonal. Kontrasepsi hormonal merupakan kontrasepsi di mana estrogen dan progesteron memberikan umpan balik terhadap kelenjar hipofisis melalui hipotalamus sehingga terjadi hambatan terhadap folikel dan proses ovulasi. Nah, kontrasepsi hormonal merupakan salah satu metode yang paling efektif dan reversibel atau bersifat bolak-balik untuk mencegah terjadinya kehamilan. Sedangkan yang non-hormonal yaitu suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan. Nah, metode yang digunakan tidak mengandung hormon seperti estrogen maupun progesteron. Jenis kontrasepsi menurut Liwang adalah yang hormonal itu ada yang pertama KB suntik, yang kedua ada pil KB, yang ketiga ada susuk atau implan. Untuk yang non-hormonal ada AKDR atau IUD, yang kedua ada kondom, yang ketiga ada MOU atau steril. Ini adalah yang kontrasepsi hormonal. Yang pertama adalah KB suntik. KB suntik merupakan salah satu metode kontrasepsi yang bekerja dengan cara mencegah pelepasan sel telur dari ovarium setiap bulannya, serta menebalkan lendir di sekitar leher rahim untuk menghalangi masuknya sperma. Nah, suntikan KB ini bisa dilakukan melalui bokong, lengan atas, perut, dan paha. KB suntik mengandung hormon progesteron di dalamnya. Hormon ini yang menyerupai progesteron yang diproduksi oleh indung telur atau ovarium. Adapun kelebihan dari KB suntik yang pertama itu sangat efektif. Yang kedua, mencegah kehamilan jangka panjang. Yang ketiga adalah tidak berpengaruh terhadap hubungan seksual. Yang keempat, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius pada penyakit seperti jantung dan gangguan pembekuan darah. Selanjutnya, tidak mempengaruhi ASI, efek samping sangat kecil. Terus, klien tidak perlu menyimpan obat suntik. Terus dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause. Membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik. Selanjutnya dapat menurunkan kejadian tumor jinak payudara dan mencegah beberapa penyakit seperti radang panggul. Sedangkan kelemahannya yaitu menyebabkan gangguan head. Yang kedua adalah leukorea atau keputihan. Yang ketiga ada galaktorea. Yang keempat ada jerawat. Kemudian menyebabkan rambut rontok. Terus perubahan berat badan. Jenis-jenisnya itu ada dua. Yang pertama KB suntik setiap 3 bulan. Yang kedua KB suntik setiap 1 bulan. Nah, untuk yang setiap 3 bulan ini diberikan setiap 3 bulan sekali dengan cara disuntikkan melalui intramuskular atau di daerah pantat. Ini tuh efektif melindungi selama 3 bulan karena dia hanya mengandung hormon progesteron. Hormon ini tidak akan mempengaruhi produksi dan kualitas ASI sehingga tetap aman untuk ibu menyusui. Untuk yang KB suntik 1 bulan diberikan setiap 1 bulan sekali dengan cara disuntik intramuskular juga. Jadi di daerah pantat ataupun bokong.
Nah, ini efektif melindungi selama 1 bulan dan menggunakan kombinasi hormon progesteron dan estrogen, sehingga lebih dikenal dengan KB kombinasi. Adanya estrogen di sini dapat melancarkan siklus menstruasi serta baik untuk kesehatan kulit, rambut, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh produknya. Yang pertama adalah yang suntikan 1 bulan. Ada injeksi bulanan dengan nama dagang Cyclofem yang diproduksi oleh Tunggal Idaman Abdi. Untuk yang suntikan 3 bulan, ada injeksi 3 bulanan atau DMPA dengan nama dagang Triclofem atau Triclovera. Ini tuh fungsinya diproduksi hanya untuk melayani pasar domestik dan pasar ekspor ke berbagai negara. Dia juga diproduksi oleh Tunggal Idaman Abdi. Terus untuk suntikan yang 3 bulan ada lagi yaitu dengan nama dagang OSKB1, gunanya untuk melayani kebutuhan program pemerintah saja. Juga diproduksi oleh Tunggal Idaman Abdi. Contoh lain yang 3 bulanan itu ada dengan nama dagang Depo Provera yang diproduksi oleh Pfizer. Kemudian ada Depogeston yang diproduksi oleh PT Usaha Tama Sentosa Mas. Efektivitas pada penggunaan ini yang sempurna yaitu pada 99,5% sampai 99,9% dan 97%. Cara pil KB yaitu dengan menekan ovulasi, mencegah implantas, mengental kanal di serviks, pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi ovum akan terganggu. Kemudian jenis pil KB yaitu ada monofasik, yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet yang mengandung hormon aktif estrogen atau progestin dalam dosis yang sama dengan 7 tablet tanpa hormon aktif, jumlah dan porsi hormonnya konstan setiap hari. Kemudian ada bifasik, yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen, progestin dengan 2 dosis berbeda. 7 tablet tanpa hormon aktif, dosis hormon bervariasi. Kemudian ada trifasik, yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progestin dengan 3 dosis yang berbeda, 7 tablet tanpa hormon aktif, dosis hormon bervariasi untuk setiap harinya. Setiap sediaan pasti memiliki kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing. Nah, kelebihan dari sediaan ini yaitu tidak mengganggu hubungan seksual. Siklus haid menjadi teratur karena mencegah terjadinya anemia, dapat digunakan sebagai metode jangka panjang, dapat digunakan pada masa remaja hingga menopause, mudah dihentikan setiap saat, kesuburan cepat kembali setelah penggunaan, membantu mencegah kehamilan ektopik, kanker ovarium, kanker endometrium, kista ovarium, acne, dan dysmenorrhea. Dan pastinya juga memiliki kelemahan, yaitu dapat menyebabkan amenorrhea, pendarahan haid yang berat, pendarahan di antara siklus haid, depresi, kenaikan berat badan, mual dan muntah, perubahan lipido, hipertensi, jerawat, nyeri pada payudara, kesemutan dan baal bilateral ringan, kerusakan toleransi glukosa, hipertrofi atau ekrofi serviks, infeksi pernafasan, dan juga perubahan fibroid uterus. Berikut ini adalah contoh dari produk-produk yang ada di pasaran, dan kalian bisa lihat ada banyak sekali merek, dan kalian bisa menjumpai ini di apotek-apotek terdekat. Berikut ini adalah contoh dari produk-produk yang ada di pasaran, dan kalian bisa lihat ada banyak sekali merek, dan kalian bisa menjumpai ini di apotek-apotek terdekat. Cara pemasangannya yaitu proses pemasangan implan akan dimulai dengan memberikan
obat bius pada bagian lengan yang akan dimasukkan susuk supaya ketika implan itu dipasang, Anda tidak merasa sakit. Nah, kemudian dokter akan menggunakan jarum kecil untuk memasukkan tabung susuk di bawah kulit yang sudah dibuat baal tersebut. Nah, setelah 3 tahun atau mungkin dalam skala 3 tahun itu ingin untuk mengeluarkan. Nah, cara mengeluarkannya, kulit Anda akan dibius lagi, kemudian akan dibuat sayatan kecil untuk menarik keluar susu atau implan tersebut. Cara kerja dari implan yaitu susu yang sudah dimasukkan ke bawah kulit akan melepaskan hormon progestin dengan kadar rendah untuk mencegah kehamilan. Cara kerjanya adalah dengan mencegah ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dalam siklus bulanan. Progestin yang dilepaskan oleh implan juga akan menebalkan lendir di sekitar leher rahim. Ini akan mencegah sperma untuk memasuki rahim. Progestin juga akan menipiskan lapisan dinding rahim sehingga jika ada sperma yang berhasil membuai sel telur tersebut akan sulit menempel pada dinding rahim untuk memulai kehamilan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari susuk implan. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan pemeriksaan dalam, tidak mengganggu kegiatan sang ama, bisa kembali subur setelah kapsul atau implan itu dicabut. Kelemahannya, tidak memberikan proteksi terhadap PMS, dapat mempengaruhi berat badan, haid menjadi tidak teratur atau tidak haid sama sekali, darah haid menjadi lebih banyak atau malah menjadi lebih sedikit, terjadinya flek atau bercak darah yang keluar saat sedang tidak haid, terus merasa sakit kepala, timbulnya jerawat, rasa nyeri pada payudara, rasa sakit, infeksi dan bekas luka di kulit tempat susuk dimasukkan, dan terjadinya depresi. Selanjutnya, jenis susuk atau implan, yaitu yang pertama ada Norplant, yaitu sistem susuk KB yang terdiri dari 6 batang dan merupakan implan KB generasi pertama. Norplant efektif digunakan 5 tahun. Untuk tipe ini sudah tidak diproduksi lagi sebab jumlah batangnya yang terlalu banyak. Karena menurut Dr. Julianto Wijaksono, SPOG dari RSCM, jumlah batang yang banyak pada tipe Norplant membuat pelepasan jadi lebih sulit. Yang kedua, yaitu ada Sino Implant, yaitu KB implan dengan 2 batang. Tipe ini efektif digunakan selama 4 hingga 5 tahun. Tipe ini diedarkan di Indonesia dan kabar baiknya adalah tipe ini disubsidi oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Yang ketiga, ada Jadil, yaitu KB implan atau susuk yang satu ini diproduksi oleh swasta dan dijual secara luas di seluruh dunia. Jadil terdiri dari 2 batang efektif dan digunakan atau efektif digunakan selama 5 tahun. Kemudian ada Implanon. Sama seperti Jadil, hanya yang membedakan adalah jumlah batangnya. Pada tipe ini hanya terdiri dari 1 batang. Dan selanjutnya ada Nexplanon, yaitu generasi yang paling mutakhir karena merupakan kabel implan yang dilengkapi radiopak untuk memudahkan tenaga medis dalam melacak dan mengeluarkan implan tersebut. Berikut ini adalah contoh produk dari susuk implan yang diproduksi oleh PT Harsen. Bisa dilihat bagaimana bentuk dari susuk implan. Alat kontrasepsi yang kedua yaitu alat kontrasepsi non-hormonal. Untuk jenis alat kontrasepsi non-hormonal yang pertama yaitu AKDR atau IUD, alat kontrasepsi dalam rahim atau intrauterine device. AKDR sendiri adalah alat kontrasepsi kecil yang terdiri dari bahan plastik dililit tembaga yang lentur dan dimasukkan ke dalam rongga rahim. AKDR harus diganti jika sudah digunakan selama periode tertentu. Untuk cara kerja AKDR yaitu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi dan mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri.
Untuk cara pemakaian alat kontrasepsi AKDR yang pertama yaitu pastikan batang AKDR seluruhnya berada di dalam tabung inserter dan ujung tabung inserter yang berlawanan dengan ujung yang berisi AKDR berada di dekat tempat pembuka kemasan. Selanjutnya, letakkan kemasan di atas permukaan datar, keras, dan bersih dengan kertas penutup yang transparan berada di atas. Buka kertas penutup di bagian ujung yang berlawanan dari tempat AKDR sampai kira-kira sepanjang setengah jarak leher biru. Selanjutnya, angkat kemasan dengan memegang bagian yang sudah dibuka. Oh iya, hati-hati jangan sampai AKDR keluar dari tabung inserter. Kemudian, bagian kertas penutup yang sudah terbuka dilipat ke setiap sisinya dan dipegang saat mengangkat sehingga mendorong tempat steril waktu dimasukkan ke dalam tabung inserter dengan tangan yang lain. Masukkan pendorong ke dalam tabung inserter dan dorong hati-hati sampai menyentuh ujung batang AKDR. Selanjutnya, letakkan kembali kemasan pada tempat datar dengan bagian transparan menghadap ke atas. Selanjutnya yaitu pegang dan tahan kedua ujung lengan AKDR dari atas penutup transparan dengan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri. Tangan kanan mendorong kertas pengukur dari ujung kemasan yang sudah dibuka sampai ke ujung kemasan yang masih tertutup, sehingga lengan AKDR berada di atas kertas pengukur. Sambil tetap memegang ujung kedua lengan, dorong inserter dengan tangan kanan sampai ke pangkal lengan sehingga kedua lengan akan terlipat mendekati tabung inserter. Selanjutnya, tahan kedua lengan yang sudah terlipat tersebut dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. Tarik tabung inserter melewati kedua ujung lengan, kemudian dorong kembali dan putar sampai kedua ujung lengan masuk ke dalam tabung inserter dan terasa ada tahanan yaitu pada batas lempengan tembaga. Bagian lengan yang mempunyai lempengan tembaga tidak bisa dimasukkan ke dalam tabung inserter, sehingga tabung inserter jangan didorong terus kalau sudah terasa ada tahanan. Selanjutnya, leher biru pada tabung inserter digunakan sebagai tanda kedalaman kafum uteri dan petunjuk ke arah mana lengan akan membuka saat dikeluarkan dari tabung inserter. Selanjutnya, pegang leher biru dari atas penutup transparan dan dorong tabung inserter sampai jarak antara ujung lengan yang terlipat dengan ujung leher biru bagian depan. Sama panjang dengan kedalaman kafum uteri yang telah diukur dengan sonde. Putar tabung inserter sampai sumbu panjang leher biru berada pada posisi horizontal sebidang dengan lengan AKDR. AKDR sekarang siap dipasang pada uterus. Buka seluruh penutup transparan secara hati-hati. Pegang tabung inserter yang sudah berisi AKDR dalam posisi horizontal agar AKDR dan pendorong tidak jatuh. Jangan melepas AKDR sebelum tabung inserter mencapai fundus. Sebelum dipasang, tabung inserter jangan sampai tersentuh permukaan yang tidak steril agar tidak terkontaminasi. Untuk alat kontrasepsi AKDR ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya sendiri adalah yang pertama, mengurangi resiko kanker endometrium, yang kedua, tidak mempengaruhi hubungan seksual, yang ketiga, metode jangka panjang, yang keempat, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Untuk kelemahannya, yaitu dapat menyebabkan anemia bila cadangan besi ibu rendah sebelum pemasangan. Yang kedua, penyakit radang panggul, dan yang ketiga, haid dengan pendarahan berlebih. Untuk jenis AKDR atau IUD ini memiliki banyak sekali jenis-jenisnya. Untuk yang pertama yaitu Coperte. Coperte ini terbuat dari bahan politelen di mana pada bagian vertikalnya diberi lilitan kawat tembaga halus. Lilitan kawat tembaga halus ini mempunyai efek anti-fertilisasi yang cukup baik. Salah satu Coperte yang paling banyak dipakai adalah CUT strip 3802 yang dapat dipakai sampai 10 tahun. Untuk yang kedua yaitu ada Coper 7. Coper ini berbentuk angka 7 dengan maksud untuk memudahkan pemasangan. Jenis ini mempunyai ukuran diameter batang vertikal 32 mm dan ditambahkan gulungan kawat tembaga CU yang mempunyai luas permukaan 200 meter persegi. Fungsinya sama seperti lilitan tembaga pada Coperte. Untuk yang ketiga yaitu Multiloop. AKDR ini terbuat dari plastik politelen dengan dua tangan kiri dan kanan berbentuk sayap yang fleksibel. Panjangnya dari ujung atas ke bawah adalah 3,6 cm.
Batangnya diberi gulungan kawat tembaga dengan luas permukaan 250 mm persegi atau 375 mm persegi untuk menambah efektivitas. Ada 3 ukuran yang standar, yaitu small dan mini. Untuk yang keempat yaitu ada lipes loop. Lipes loop ini terbuat dari bahan polietilen juga, berbentuk spiral atau huruf S bersambung. Untuk memudahkan kontrol dipasang benang pada ekornya. Terdiri dari 4 jenis berdasarkan ukuran panjang bagian atasnya. Tipe A yaitu berukuran 25 mm benang berwarna biru. Untuk tipe B 27,5 mm benang berwarna hitam. Untuk tipe C 30 mm benang berwarna kuning. Untuk tipe D 30 mm tebal benang berwarna putih. Lipes loop ini memiliki angka kegagalan yang rendah. Keuntungan lain dari spiral jenis ini adalah bila terjadi perforasi jarang menyebabkan luka atau penyumbatan usus karena terbuat dari plastik. Kemudian untuk contoh produk yang beredar di pasaran adalah andalan ini, PBF-nya Kalbe, pabrik pembuatnya adalah PT Raja Oli Nusantara Indonesia. 2. Kondom. Kondom merupakan selubung atau sarung karet yang terdiri dari berbagai bahan diantaranya lateks karet, pilin plastik, atau bahan alami produksi hewan yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Kondom terbuat dari karet sintesis yang tipis, berbentuk silindris dengan muaranya berpinggir tebal, yang bila digulung berbentuk rata atau mempunyai bentuk seperti puting susu. Cara kerja. 1. Kondom menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi wanita. Kedua, mencegah penularan mikroorganisme atau termasuk HIV atau AIDS dari satu pasangan ke pasangan yang lain, khusus kondom yang terbuat dari lateks dan pilin. Cara pemakaian. 1. Pastikan tanggal penggunaan belum expired. Keluarkan dari wadah dengan hati-hati, jangan sampai tergores oleh kuku atau perhiasan. Tempatkan kondom di ujung penis. Keempat, jika di ujung terdapat gelembung udara, tekan dengan ujung ibu jari untuk mengeluarkannya. Kelima, gulung ke bawah secara perlahan ke pangkal penis. Jika kondom tidak mau menggulung ke bawah, mungkin Anda memegangnya dengan cara yang salah. Ini bisa membuatnya tidak efektif. Buang saja dan ganti dengan yang baru. Keenam, setelah selesai, lepaskan kondom saat posisi penis masih ereksi. Tahan bagian pangkalnya agar tidak tumpah saat dilepas. Setelah dilepas, pastikan penis tidak bersentuhan dengan vagina lagi. Selanjutnya, bungkus dengan tisu saat membawa kondom bekas agar tidak tumpah. Selanjutnya, buang ke tempat sampah, dan yang terakhir, jangan buang ke toilet. Kelebihan dari kondom. 1. Mencegah kehamilan. Kedua, pria ikut serta aktif dalam program KB. Ketiga, tidak memerlukan pemeriksaan medis, supervisi atau follow up. Yang keempat, sederhana, ringan, dan disposable. Yang kelima, dapat diandalkan dan relatif murah juga. Yang keenam, mencegah penularan penyakit menular seksual dan konsekuensinya, misal kanker serviks. Kelemahan dari kondom. 1. Dapat memicu reaksi alergi pada orang-orang dengan alergi lateks. Pada beberapa klien bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi, agak mengganggu hubungan seksual, atau mengurangi sentuhan langsung. Selanjutnya, cara pemakaian sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Selanjutnya, efektivitas tidak terlalu tinggi dan mencegah penularan penyakit menular seksual dan konsekuensinya, misal kanker serviks. Jenis dan bentuk. Berdasarkan jenis kelamin, ada 2 bagian, yaitu kondom pria dan wanita. Kondom pria. 1. Kondom lateks. Sebagian besar kondom terbuat dari lateks halus dan berbentuk silinder bulat. Umumnya memiliki panjang 15-20 cm, tebal 1,03 sampai 0,08 mm, garis tengah 2-2,5 cm, dengan satu ujung buntu yang polos atau berpentil dan di pangkal yang terbuka bertepi bulat. 2. Kondom pelumas. Mengandung spermatiside berwarna, memiliki rasa dan beraroma.
3. Kondom anti alergi, terbuat dari lateks dengan rendah residu dan tidak dipralubrikasi. Yang keempat, kondom yang lebih tebal dan melebihi standar. Dipasarkan terutama untuk hubungan intim per anus pada pria homoseks untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap penularan HIV atau AIDS. Kondom wanita. Kondom untuk wanita adalah suatu sarung poliuretane dengan panjang 15 meter dengan garis tengah 7 cm yang ujungnya terbuka melekat ke suatu cincin poliuretane lentur. Cincin poliuretane ini berfungsi sebagai alat untuk memasang dan melekatkan kondom di vagina. Kondom wanita mengandung pelumas berbahan dasar silikon dan tidak memerlukan pelumas spermisida serta hanya sekali pakai. Jenis yang beredar di pasaran. 1. Kondom dengan aroma rasa. Aroma favorit yang bisa dipilih seperti coklat, stroberi, durian, pisang, dan mint. 2. Kondom berulir atau rape kondom. Bentuk berulir untuk menambah kenikmatan pada saat bersenggama. 3. Kondom ekstra tipis atau ekstra thin kondom berbahan karet dengan ukuran yang sangat tipis saat digunakan seperti seolah-olah tidak memakai kondom. Yang keempat, kondom binti atau dot kondom. Kondom disertai binti-binti di sekitarnya. Yang kelima, kondom ekstra pengaman atau ekstra safe kondom memiliki tambahan lubrikan serta mengandung perlindungan ekstra untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya 6. Kondom wanita atau female kondom berbahan lateks atau poliuretan sehingga bersifat elastis dan fleksibel. 7. Kondom twist didesain khusus untuk menstimulasi area sensitif saat bersenggama. 8. Kondom getar atau vibrating kondom dilengkapi dengan cincin getar di bagian ujungnya, menggunakan baterai khusus untuk menggerakkan cincin getarnya yang bisa bertahan selama 30 menit. 9. Kondom baggy berbentuk agak membesar di bagian ujung serta memiliki ulir di bagian dalam. 10. Kondom dengan tambahan obat kuat dilengkapi dengan lubrikan yang mengandung obat kuat. Pada slide ini ada beberapa contoh produk. Seperti produk yang pertama kita bisa lihat dengan kondom Sutra, merek Sutra. Yang kedua dengan kondom Durex, terus yang ketiga dengan kondom Vesta yang ada rasanya, yaitu strawberry. PWF dari kondom-kondom ini adalah top brand. Pabrik pembuatannya yaitu PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Alat kontrasepsi non-hormonal yang ketiga yaitu MOW, metode operasi wanita atau steril atau tubektomi. MOW merupakan salah satu metode sterilisasi pada wanita, yaitu pencegahan kehamilan yang sifatnya permanen. Biasanya diambil oleh wanita yang sudah memiliki lebih dari 3 anak, berusia 30 tahun, atau tidak menginginkan keturunan lagi. Cara kerja dari MOW ini adalah dengan memotong atau mengikat saluran tuba falopi. Dengan kemudian, sel telur tidak akan menemukan jalan menuju rahim. Sel sperma juga tidak bisa mencapai tuba falopi dan membuahi sel telur. Untuk kelebihan dari metode MOW ini, yang pertama adalah sangat efektif dan permanen. Yang kedua, dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%. Yang ketiga, tidak ada efek samping dalam jangka panjang. Yang keempat, tidak mempengaruhi proses menyusui. Yang kelima, pembedahan sederhana. Dapat dilakukan dengan anestesi lokal. Yang keenam, tidak mengganggu hubungan seksual. Untuk kelemahan dari metode MOW ini, yang pertama adalah rasa sakit atau ketidaknyamanan jangka pendek setelah tindakan. Kedua, ada kemungkinan mengalami resiko pembedahan. Ada 2 prosedur tubektomi. Yang pertama, tuba implan. Tuba implan merupakan metode KB steril yang dilakukan tanpa operasi atau pembedahan. Metode ini dilakukan dengan memasukkan 2 logam kecil ke dalam tuba falopi melalui vagina dan leher rahim, sehingga dapat mencapai saluran tuba falopi. Implan ini berfungsi sebagai penghambat atau pencegah bertemunya sel sperma dan sel telur. Proses ini memakan waktu sekitar 3 bulan sebelum bekas luka atau jaringan perut dari implan benar-benar menutup tuba falopi dengan sempurna. Oleh sebab itu, disarankan untuk tetap menggunakan kontrasepsi lain seperti kondom atau pil KB selama proses penebalan luka berlangsung. Yang kedua yaitu bedah laparoskopi.
Metode ini dilakukan melalui pembedahan, yakni dengan mengikat tuba Fallopy demi mencegah masuknya sel telur ke rongga rahim. Operasi yang dilakukan bersifat minor, di mana dokter akan membuat sayatan kecil di atas pubis untuk menutup tuba Fallopy. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dokter untuk menutup tuba Fallopy, di antaranya dengan memotong atau mengikat menggunakan cincin tuba occlusion, mengangkat sebagian tuba atau memblokir saluran tuba Fallopy dengan perangkat medis. Kebanyakan perempuan memilih metode tuba occlusion untuk sterilisasi.